Syekh Abdus Samad Al-Palimbani merupakan seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Syekh Abdus Samad lahir pada 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Sedangkan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Syekh Al-Palimbani dalam sejarah memiliki 3 versi nama. Pertama, seperti yang diungkapkan dalam ensiklopedia Islam, dia bernama Abdus Samad Al-Jawi Al-Palembani. Versi kedua, merujuk pada sumber-sumber Melayu, tulisan Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18, Mizan, 1994, dia memiliki nama asli Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Dari silsilah nasab Syekh Abdus Samad Al-Palimbani berketurunan Arab, dari sebelah ayah, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bin Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Ayahnya adalah ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, Radin Ranti adalah wanita Palembang yang diperistrikan Syekh Abdul Jalil, setelah sebelumnya menikahi Wan Zainab, putri Dato Sri Maharaja Dewa di Kedah. Syekh Abdus Samad mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil, di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patani lah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Mungkin Abdus Samad dan saudara-saudaranya Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok yang terkenal, antara lain Pondok Bendang Gucil di Kerisik, atau Pondok Kuala Beka atau Pondok Semala yang semuanya terletak di Patani. Di antara para gurunya di Patani yang dapat diketahui dengan jelas hanya Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Paubok. Demikianlah yang diceritakan oleh beberapa orang tokoh terkemuka kampung Paubok itu, 1989, serta sedikit catatan dalam salah satu manuskrip terjemahan Al-Urwatul Wuthqa, versi Syekh Abdus Samad bin Kunbul Al-Fatani yang ada. Sistem pengajian pondok di Patani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiyah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Imam Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Orang tuanya mengantar Syekh Abdus Samad Al-Palimbani ke Makkah dan Madinah. Dia diantar menginjak dewasa ketika di negeri barunya ini, dia terlibat dalam masyarakat Jawa, dan menjadi teman seperguruan, menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi dan Daud Al-Fatani. Walaupun dia menetap di Makkah, dia tidak melupakan negeri leluhurnya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Munim Al-Damanhuri. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani berguru kepada ulama besar, antara lain Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Ataullah Al-Masri. Karya Syekh Abdus Samad Al-Palimbani tidak sebanyak karya sahabatnya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani jauh lebih tua. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dan sahabatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan fiqhnya yang berjudul Sabilal Muhtadin. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan 2 karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Jangan lupa like dan subscribe.